Shalom, saudara-saudara yang terkasih, Majelis Jemaat mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah di rumah secara online. Kami sampaikan kepada jemaat bahwa ibadah hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Musa Hotma Sitorus SSI MTR Opsla. Demikianlah kami sampaikan, Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita datang beribadah kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan hormat, seraya menaikkan syukur dan pujian bagi kemuliaan namanya. Untuk itu, mari kita berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 322 bait pertama dan kedua, Terang Matahari. Kita masuk pada votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara. Tema kita pada minggu ini adalah ketaatan penuh kepada Tuhan dan upahnya. Ku tinggal semua
Doa pengakuan dosa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau penuh rahmat dan belas kasihan. Kasih-Mu tidak berkesudahan dan kesetiaan-Mu kekal. Sebab itu, ya Allah, kami memberanikan diri datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan, serta memohon pengampunan-Mu. Kami sering menyakiti hati Tuhan dan sesama kami dengan kata atau perbuatan. Kami sering lupa memuliakan Allah dan tidak menghormati manusia, apalagi jika dia miskin dan lemah. Kami gagal mengasihi dan berbuat benar. Kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Ya Allah, tetaplah umat-Mu yang Kau tebus dengan darah anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Berikanlah kami hidup dalam pengampunan-Mu. Doa ini kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan pengampunan dosa dan berita anugerah. Firman Tuhan berbunyi, sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Tuhan Yesus juga berkata, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Yohanes 8 ayat 11. Maka barang siapa yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan Allah, kami sebagai hamba Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku bagi kita dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Lebih tinggi dari langit biru.
Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak Ibu yang Kristus kasihi, kita akan masuk pada pelayanan firman. Mari kita menyatukan hati kita bersatu di dalam doa. Hormat dan syukur kami hanya kepadamu ya Allah, Sang Pencipta, kepadamu ya Kristus, Sang Penyelamat, kepadamu ya Roh Kudus, Sang Penolong kami. Ketika kami masih memperoleh nafas kehidupan, ketika kami masih merasakan berkat-berkat Tuhan, ketika kami masih boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Engkau percayakan kepada kami, terima kasih dan syukur bagimu. Pada hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu, yang akan kami jadikan suluh bagi langkah kami, yang akan kami jadikan pegangan bagi hidup kami. Buka hati kami, buka pikiran kami, agar kami siap untuk mendengar. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, Engkau jamah lidahnya, hatinya, tubuhnya, pikirannya. Biarlah kebenaran-Mu saja yang tersampaikan. Hadirlah bagi kami, hadirlah di rumah kami masing-masing, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Bapak Ibu yang Kristus kasihi, kita akan melakukan pembacaan firman Tuhan yang pada minggu ini kita ambil dari Roma 6
ayat 12 sampai dengan 23. Mari Bapak Ibu, kita membuka Alkitab kita dan saya akan membacakannya bagi kita semua. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu, kamu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal, kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan, menghayati dan melakukan firman Allah. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang Kristus kasihi. Senang bisa menjumpai Bapak Ibu hari ini. Pada minggu ini Bapak Ibu, tema kita adalah ketaatan penuh kepada Tuhan dan upahnya. Bejo dan Paijo adalah dua orang sahabat di sekolah dasar. Karena mereka sahabat, maka mereka sering bekerja sama jika ada ulangan. Suatu ketika, guru Paijo datang ke rumah. Lalu dia berbincang-bincang dengan ayahnya Paijo. Perbincangannya demikian. Pak, anak bapak Paijo pada pelajaran sejarah itu kelihatannya mencontek dengan Bejo, sahabatnya yang ada duduk di sebelahnya pada waktu ujian. Lalu bapaknya Paijo bilang, bagaimana Bapak Guru tahu kalau Paijo itu mencontek? Setahu saya anak saya Paijo itu adalah orang yang rajin, orang yang cerdas. Bapak jangan mengada-ngada. Oke, Pak, kata Pak Guru. Ini saya bawakan
jawaban Paijo dan Bejo. Pada pertanyaan sejarah yang pertama, siapa Presiden Indonesia yang pertama? Bapak tahu apa jawaban mereka berdua? Bejo menulis Soekarno. Lalu Paijo juga menulis Soekarno. Lalu bapaknya Paijo bilang, "Loh Pak, kan memang benar. Soekarno adalah presiden pertama Indonesia. Apa yang salah? Semua orang sudah tahu." "Iya Pak, betul." Lalu Pak Guru tidak mau kalah. Dia bacakan soal kedua. Soal kedua adalah tanggal berapa kemerdekaan Indonesia? Lalu Bejo menjawab 17 Agustus 1945. Lalu Paijo juga menjawab 17 Agustus 1945. Loh Kak, kan benar Pak. 17 Agustus 1945 adalah hari kemerdekaan Indonesia. Jangankan Bapak, semua orang sudah tahu di Indonesia ini. Bapak ini gimana? Aneh Bapak, kata Pak Paijo. "Iya Pak, tapi coba perhatikan pertanyaan nomor 3. Apa itu Pak pertanyaan ketiga? Pertanyaan ketiga adalah, kapan terjadinya perang Diponegoro? Dan Bapak tahu apa jawaban Bejo? Apa? Bejo menjawab, "Mana gue tahu." Lalu Bapak tahu apa jawaban Paijo? "Apalagi gue." Nah, ini membuktikan bahwa mereka mencontek. Lalu bapaknya Paijo tepuk jidat. "Aduh anakku, mencontek kok ketahuan." Bapak Ibu yang Kristus kasihi, itu hanya sebuah gurauan, sebuah bercanda, joke tentang kemerdekaan. Pada Roma 6 ayat 18 dituliskan bahwa kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kamu telah dimerdekakan. Bapak Ibu, jika kita mendengar kata merdeka, yang terlintas di benak kita adalah perayaan 17 Agustus. Bagaimana gegap gempitanya, bagaimana meriahnya, bagaimana kemudian kita kilas balik perjuangan para pahlawan untuk memperebutkan kemerdekaan. Dan ketika kita merdeka, betapa sukacitanya, betapa senangnya. Maka merdeka membawa suasana sukacita besar. Orang yang tadinya dalam penjajahan, orang yang tadinya dalam ketakutan, orang yang tadinya dalam suatu situasi yang tidak enak, lalu dimerdekakan, dibebaskan. Maka ada sebuah sukacita. Tetapi Bapak Ibu, ayat 22 menuliskan, "Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal." Jemaat yang Kristus kasihi, apa yang ingin disampaikan Paulus lewat surat Roma ini adalah bahwa pada mulanya Bapak Ibu, bahwa pada mulanya Allah itu ingin manusia berada bersama-sama dengan Allah di dalam sebuah kekudusan. Ini menjadi teologi Paulus bahwa pengharapan orang Kristen, pengharapan orang beriman, pengharapan pengikut Kristus pada masa kini dan masa mendatang, atau juga pengharapan apokaliptik bahwa kita bersama dalam kekudusan dengan Allah. Dan ini bisa dikatakan sebagai tujuan hidup orang beriman. Skemanya kira-kira begini Bapak Ibu. Kejadian mencatat bahwa pada mulanya Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Serupa dan segambar dengan Allah dalam pengertian kekudusan itu. Maka manusia tidak jatuh pada dosa pada awalnya. Tapi manusia memiliki yang disebut dengan kehendak bebas. Peristiwa
di Taman Eden, peristiwa manusia, Adam dan Hawa memakan buah terlarang itu, membuat kemudian manusia, hakikat kekudusannya menjadi jatuh, menjadi berdosa. Dan akibat dosa adalah maut. Dan akibat dosa, akibat memakan buah terlarang itu, bahwa manusia menjadi jauh dengan Allah. Manusia kemudian merasakan penderitaan. Manusia kemudian merasakan apa itu hidup yang berat. Manusia merasakan susah akibat dosa. Allah Sang Maha Kasih itu, Allah Sang Pencipta itu kemudian menginginkan hubungan manusia dengan Allah menjadi baik kembali. Allah ingin manusia kembali kepada kekudusan bersama-sama dengan Allah. Maka Allah yang harus turun sendiri kepada dunia ini, kepada manusia, di dalam tubuh, di dalam rupa seorang manusia, Yesus. Dan peristiwa salib menjadi peristiwa bagaimana Allah sendiri yang menebus dosa manusia. Dan Allah sudah mensucikan manusia lewat darahnya di kayu salib. Dan manusia sudah menjadi kudus. Ibarat sebuah jalan, Bapak Ibu, manusia sudah berada pada jalan yang benar. Sudah pada treknya, sudah pada alurnya, menuju kepada kekudusan itu, untuk bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaannya. Tetapi sekali lagi, manusia punya kehendak bebas. Apakah manusia masih mau? Apakah manusia memilih tetap berada pada jalan, trek yang sudah ada, menuju kepada kekudusan, ataukah manusia mencari jalan lain yang keluar dari jalan yang sudah ditentukan oleh Allah? Inilah yang ingin disampaikan kepada oleh Paulus kepada jemaat, bahwa Kristus sudah memerdekakan kita dari dosa, dan kita menjadi hamba kebenaran. Karena kita telah menjadi hamba Allah, maka kita akan masuk kepada pengudusan dan hidup yang kekal, Bapak Ibu. Inilah teologi yang ingin disampaikan Paulus kepada umat Allah di Roma yang tengah diombang-ambingkan oleh kegelisahan tentang banyaknya ajaran-ajaran, tentang banyaknya jalan yang dikumandangkan oleh nabi-nabi palsu atau guru-guru palsu pada masa itu. Pun Bapak Ibu, aturan-aturan tradisional yang dipegang oleh jemaat Roma yang berdasarkan kesukuannya masing-masing menjadi salah satu penghalang bagi jemaat untuk semakin bertumbuh imannya. Mereka menjadi terkotak-kotak. Mereka menjadi saling merasa suci. Padahal hanya Kristus yang mensucikan kita. Bapak Ibu yang Kristus kasihi, tema ini sebenarnya kepada Roma 8. Khususnya mari kita melihat Roma 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Maka Paulus ingin menyatakan bahwa sebenarnya hakikat dosa, hakikat manusia berdosa adalah maut. Hakikat manusia berdosa adalah jauh dari Allah. Tetapi Allah lewat Kristus Yesus dan Roh Kudus membawa kita kepada situasi kekudusan itu masa kini dan masa depan. Sekali lagi, masa kini dan masa depan. Sehingga setiap orang, Bapak Ibu, yang berada pada jalur, yang berada pada jalan kebenaran itu, maka akan digiring, maka akan diarahkan,
akan dibawa kepada kekudusan dan hidup yang kekal bersama-sama dengan Allah. Kekudusan itu tidak hanya masa nanti, tetapi juga sudah berlaku masa kini, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, tema kita sungguh menarik hari ini. Yang ingin saya sampaikan adalah, Bapak Ibu, ketika kita sudah mengetahui bahwa kita sudah berada pada jalan yang benar, bahwa kita sudah berada pada trek yang lurus menuju kekudusan itu, maka marilah kita tetap hidup di dalam kebenaran itu. Marilah kita menyatakan kebenaran itu di dalam setiap hidup kita. Marilah kita memiliki pengharapan bahwa kita akan hidup kudus bersama-sama dengan Allah. Karena kita telah dimerdekakan dari dosa dan kita menjadi hamba kebenaran. Kiranya renungan yang singkat ini dapat menjadi pegangan bagi kita, dapat menjadi kekuatan bagi kita bahwa ya, kita sudah berada pada treknya, kita hanya tinggal menjalaninya saja sesuai alurnya. Naik kapal ke Belawan. Jangan lupa membeli tiketnya. Mari kita hidup beriman di dalam kebenaran, niscaya kekudusan menjadi bagiannya. Amin. Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad dan tempat, marilah kita berdiri untuk mengungkapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan yang kudus, ampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat, saya undang untuk duduk. Masa
Kita akan menaikkan syafaat kita. Kita bersatu di dalam doa. Kembali kami menundukkan hati dan kepala kami kepadamu ya Kristus. Terima kasih untuk mengajarkan kami. Terima kasih untuk menyelamatkan kami dari dosa. Terima kasih untuk menguduskan kami kembali menjadi milik Allah. Ajar kami selalu dalam setiap langkah hidup kami untuk selalu berjalan pada jalan kebenaran. Urapi kami dengan Roh Kudus yang akan menuntun kami pada jalan-Mu itu ya Kristus. Kami mau menaikkan syafaat kami bagi jemaat Paukten Yael Sunter yang saat ini berada di rumah atau dimanapun mereka berada, dengan segala pergumulan, dengan segala persoalan-persoalan yang kami hadapi. Tuhan, kami bermohon padamu, hadirlah bersama kami melewati pergumulan-pergumulan hidup kami. Mampukan kami melewatinya. Jangan biarkan kami kalah, tapi mampukan kami menjadi pemenang bersamamu ya Kristus. Apakah itu persoalan ekonomi, persoalan hubungan antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, hubungan kami dengan masyarakat, persoalan-persoalan di tempat kami kerja, dimanapun kami. Tuhan turut campur, Tuhan ikut menopang kami. Kami juga mendoakan jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, pemulihan. Tuhan, apapun sakitnya, dimanapun mereka berada, Tuhan menjaganya, Tuhan menjamah mereka. Engkau menguatkan mereka, Engkau memberikan kesehatan fisik, kesehatan psikis, kesehatan rohani bagi mereka, agar mereka kuat menghadapi ini, agar mereka mengalami kesembuhan bersama Kristus, dan mereka dapat kembali hidup bersama kami, bergaul bersama kami dalam keadaan sehat. Kami ingin membawa syafaat kami ini ya Kristus terhadap situasi bangsa kami, situasi dunia pada saat ini yang masih dilanda virus COVID-19 ini. Tuhan, hanya kepadamu kami berlindung, hanya kepadamu kami berseru. Siapakah yang akan menolong kami? Hanya Engkau, ya Allah, gunung batu kami, benteng tempat kami berlindung. Nyatakanlah kuasa-Mu agar situasi kami, kehidupan kami menjadi normal seperti sedia dulu kala, di mana kami bisa saling berangkulan, di mana kami bisa saling bersalaman, di mana kami bisa hidup dengan bebas bergaul, bergereja, bermasyarakat dengan baik. Kami mohon Tuhan memimpin setiap para medis yang saat ini menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID-19 ini. Jaga dan urapi mereka dengan kesehatan terbaik dan semangat yang tinggi untuk terus melakukan perjuangan melawan COVID-19 ini dengan tujuan agar sehat masyarakat, agar wabah ini dapat segera diatasi. Kami juga berharap ya Tuhan, agar vaksin ataupun obat yang kami rindukan untuk hadir bisa segera kami dengar dan kami dapatkan. Tuhan, bekerjalah atas para ilmuwan yang sedang bekerja dalam penemuan ini. Kami juga berdoa terhadap para pemimpin-pemimpin kami, pengambil-pengambil keputusan. Biarlah hikmat bijaksana melingkupi mereka. Biarlah hanya bagi masyarakat, biarlah hanya untuk kesehatan dan pembangunan masyarakat kebijakan yang diambil. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu dimanapun berada. Gereja-gereja yang akan siap membuka kembali pintu gedung gereja bagi umat. Tuhan, urapi kami. Jaga kami
biarkanlah ibadah dapat berlangsung dengan baik, sesuai dengan ketentuan. Biarkanlah ini dapat menjadi kekuatan bagi umat-Mu. Engkau menjaga kami para pelayan, Engkau menjaga jemaat-Mu. Di atas segalanya, kami mohon ampunkan kami akan dosa-dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dengar dan terimalah doa kami ini yang kami landaskan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini saatnya kita menyatakan syukur bagi Allah melalui pemberian tulus dari hati yang bersukacita. Dengarlah nas Alkitab 2 Korintus 9 ayat yang 7 sampai yang ke-9 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyikan NKB 134 bait pertama, Terima Kasih Ya Tuhanku. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas berkat dan anugerah yang telah Kau berikan hari ini. Dan sekarang kami memberikan ungkapan syukur persembahan kami. Biarlah persembahan ini menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Warta Jemaat Minggu 28 Juni 2020. Shalom. Kami atas nama Majelis Jemaat POK TNI Sunter mengucapkan terima kasih atas pelayanannya kepada Bapak Pendeta Musa Otmatua Sitorus STH, organis, song leader, petugas multimedia untuk berlangsungnya ibadah saat ini. Kiranya damai sejahtera menjadi bagian kita dalam persekutuan ibadah secara online. Diumumkan kepada Jemaat POK TNI Sunter bahwa mulai dari tanggal 5 Juli 2020, ibadah akan dilaksanakan di gedung gereja POK TNI Sunter. Dan untuk ibadah Minggu tanggal 5 Juli 2020 akan dilayani oleh Ibu Pendeta Ruth Tentero Mentang STH. Dalam pelaksanaan ibadah tersebut, dihimbau kepada seluruh jemaat untuk mengikuti protokol kesehatan sebagai berikut. 1. Jemaat wajib menggunakan masker dari rumah selama perjalanan dan selama beribadah tetap memakai masker. 2. Sebelum masuk ke gedung gereja, jemaat wajib mencuci tangan di tempat yang telah disediakan. Yang ketiga, suhu tubuh diukur oleh majelis bertugas. Suhu tubuh tidak lebih dari 37,5 derajat Celcius. 4.
memasuki ruang ibadah hanya melalui pintu utama. Dan setelah ibadah selesai bisa keluar melalui 3 pintu yang ada. 5. Jemaat duduk di tempat yang sudah disiapkan. Tidak menduduki tempat yang telah diberi tanda silang merah dan akan diarahkan oleh majelis yang bertugas. 6. Hand sanitizer disediakan di setiap pintu utama gereja. Dihimbau jemaat juga membawa sendiri hand sanitizer, masker cadangan, dan tisu basah. 7. Hindari kontak fisik dan lakukan salam persekutuan dengan anggukan, meletakkan kedua tangan di dada, salam namaste untuk mengucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu tanpa berjabat tangan atau berpelukan. 8. Persembahan dimasukkan ke kotak persembahan yang telah disiapkan di depan mimbar, di dekat pintu masuk dan di atas balkon. 9. Persembahan khusus yaitu pengucapan syukur, perpuluhan, diakonia, donasi pembangunan gedung sekolah minggu, mohon dimasukkan dalam amplop dan dituliskan peruntukannya, kemudian dapat dimasukkan ke kotak persembahan. 10. Selama ibadah di gedung gereja, tata ibadah dan warta jemaat tidak akan dicetak. Jemaat mengikutinya lewat multimedia atau tayangan infokus. Selain itu juga, warta jemaat akan disampaikan ke semua grup WhatsApp yang ada di POK TNI Al Sunter. 11. Jemaat dilarang membawa anak-anak usia di bawah 13 tahun beribadah di gedung gereja. 12. Untuk sementara, sekolah minggu dan ibadah remaja ditiadakan sampai ada pemberitahuan selanjutnya. 13. Bagi jemaat usia lansia dihimbau untuk bisa membatasi diri. Dan bagi jemaat lansia yang tidak atau kurang sehat dihimbau untuk beristirahat di rumah. Ibadah yang berlangsung akan direkam dan jemaat yang tidak bisa hadir ke gereja bisa menyaksikannya setelah ibadah berlangsung. 14. Salam damai, pelayan firman dan majelis petugas ibadah dilakukan dengan salam namaste di depan mimbar. 15. Konsumsi setelah ibadah minggu ditiadakan. 16. Video tutorial pelaksanaan protokol kesehatan selengkapnya akan dikirim ke jemaat sekalian melalui grup WhatsApp. 18. Sewaktu-waktu tim gugus tugas COVID-19 akan memantau, mengontrol, dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di gereja pada saat ibadah dilaksanakan. Ke-19, penting untuk diketahui oleh jemaat apabila salah seorang anggota jemaat terindikasi COVID-19, maka akan dilakukan pengecekan massal ke seluruh anggota jemaat yang beribadah saat itu. Demikian warta jemaat minggu ini kami bacakan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita. Bapak Ibu jemaat yang Kristus kasihi, saya undang untuk bangkit berdiri. Firman yang telah engkau dengar, lakukanlah dalam hidupmu, dan jadilah pelaku-pelaku firman-Nya. Kita menaikkan pujian pengutusan, kita bakti 270 ayat 1. Setia bertekad yang bulat, itu
Jemaat yang Kristus kasihi, ibadah kita telah selesai dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus, itulah yang memberkati hidupmu hari ini, esok, dan untuk selama-lamanya. Amin.